Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi Fa'aba'ana wa ma'adina wa ajdadana wa jaddatina al-muslimin wal-waqifin wal-waqifati lima'atidadina asyhadu lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Rabbi firli. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan faslun. Wassiwaku mustahabun fi kulli hal. Faslun ay hadza faslun. Nah, satu pasal yang akan membahas tentang bersiwak. Bersiwak. Jadi saya sampaikan dulu, bersiwak itu apa pengertiannya? Pengertian bersiwak itu adalah menggunakan satu potong kayu atau sejenisnya yang kemudian digosok-gosokkan secara halus pada gigi, nah, termasuk gusi, termasuk langit-langit mulut untuk menghilangkan bau mulut. Itu siwak. Jadi bersiwak itu menggunakan satu potong kayu gitu kan, yang digunakan atau sejenisnya. Nah, sejenisnya ini ya kira-kira satu bahan yang memang bisa digunakan untuk tadi membersihkan gigi, gusi, langit-langit atas atau organ-organ yang ada di dalam mulut yang itu. Membersihkan yang tujuannya untuk membersihkan bau mulut. Nah, ya, karena memang
kitab ini itu ditulis gitu kan, beberapa ratus tahun yang lalu, sehingga untuk menghilangkan bau mulut. Sehingga kalau sekarang bentuk sikat gigi itu berupa kayak berambut gitu kan, kecil-kecil, karena sehingga ketika digunakan untuk menggosok itu tidak sakit, apalagi ketika gusi atau kemudian langit-langit. Maka kemudian nanti juga kayu yang digunakan untuk membersihkan mulut itu yang paling masyhur terkenal adalah kayu arok. Nah, biasanya kalau kita melihat orang-orang yang datang dari haji atau umroh, biasanya oleh-olehnya bawa kayu semacam itu. Nah, kayu arok itu kalau kamu cermati, dia itu memang kayu yang berserat, tapi seratnya itu lembut, seratnya tidak keras, tidak seperti kayu kelapa misalkan, atau kalau di sini itu kayu bulin, ya kan? Kayu bulin itu kan juga ada seratnya, tapi seratnya itu keras, tidak selembut kayu arok. Nah, artinya apa? Ya, yang digunakan sebagai alat siwak itu ya, kalau misalkan menggunakan kayu, ya gunakanlah kayu itu yang sejenis kayu arok itu. Carilah kayu itu yang berserat tapi seratnya lembut. Berserat tapi seratnya lembut. Oke, itu sebagai pengantar pengertian apa sih bersiwak itu. Nah, sekarang kita lanjutkan, kita masuk pada teks di kitab Ghayatul Ikhtisar. Kalau kamu di rumah menggunakan yang kitab yang dikirim Pak Jiko itu, itu berarti faslun yang tentang wasiwaku ada di halaman 6. Faslun wasiwaku itu ada di halaman 6. Wasiwaku mubtada artinya bersiwak. Pengertiannya sudah saya sampaikan tadi. Mustahabun itu disunahkan. Mustahabun itu disunahkan. Bahasa disunahkan itu ya karena memang mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi dalam konteks siwak ini, karena memang Kanjeng Nabi itu melakukan. Jadi bahkan Kanjeng Nabi melakukannya ini, itu di situ diberi keterangan wa talabu ala wajhil istihbab li muwazabatihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi
Kanjeng Nabi itu muwadzabah. Muwadzabah itu artinya terus menerus melakukan siwakan. Nah, ini berarti mengandung nilai yang luar biasa. Ya, tapi tidak berarti kemudian kalau yang tidak dimuwadzabahkan Kanjeng Nabi itu juga nilai sunnahnya tidak. Tapi artinya Kanjeng Nabi memang menganjurkan bersiwak dan Kanjeng Nabi melakukan bersiwak ini secara muwadzabah. Dan kalau kan ada Kanjeng Nabi kemudian mengkhawatirkan kalau itu dianggap fardu seperti sholat tarawih, ya. Kemudian Kanjeng Nabi membuat jeda dalam rangka supaya jangan sampai itu dianggap menjadi suatu fardu. Lalu Kanjeng Nabi melakukan secara terus menerus. Di aswak tidak seperti ini, tidak seperti itu. Disunahkan tadi fi kulli halin, dalam setiap dalam setiap perilaku, fi kulli halin dalam setiap perilaku manusia. Artinya sambil jongkok ya boleh bersiwak, sambil berdiri ya boleh bersiwak, sambil duduk ya boleh bersiwak. Karena apa? Karena tujuannya tadi untuk menghilangkan bau mulut. Ya, artinya ketika bau mulut itu kemudian munculnya orang itu dalam kondisi yang bagaimana, dalam kondisi tiduran, ya sudah pakailah siwak itu dalam kondisi tiduran itu. Sehingga di situ fi kulli halin, posisi melakukan siwak itu fi kulli halin. Dan illa ba'da zawali, kecuali setelah tergelincirnya matahari. Az-zawal kan kita ketahui bahwa matahari itu terbitnya dari timur. Kalau di kita di Indonesia, matahari terbitnya dari timur. Artinya berjalannya ini menuju ke arah barat. Dikatakan zawal itu ketika setelah posisi matahari tepat berada di tengah-tengah bumi. Nah, sehingga ketika matahari posisinya tepat berada di tengah-tengah bumi, istilahnya kan istiwa. Nah, setelah posisi tepat ini kemudian dia akan bergeser ke barat. Saat bergeser dari posisi di tengah, inilah yang dinamakan zawal. Illa ba'da zawali, kecuali setelah posisi bergeser dari posisi istiwa atau zawal. Jadi zawal itu bergesernya matahari dari posisi istiwa. Lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa. Lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa. Jadi bersiwak itu dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Artinya mendapatkan pahala sunnah. Bahkan diceritakan perilaku bersiwak ini itu telah ada semenjak Nabiullah Ibrahim. Artinya syariatnya ini tidak hanya pada khusus untuk Kanjeng Nabi dan umat Islam atau umatnya Kanjeng Nabi, tapi pada waktu Nabi Ibrahim itu juga sudah disyariatkan, artinya disunahkan untuk melakukan hal yang semacam.
begitu Kanjeng Nabi itu katakanlah apa ya, memperhatikan betul dengan terhadap prosesi bersiwak ini dan tujuannya. Jadi Kanjeng Nabi pernah mengatakan, dan itu diriwayatkan oleh para sahabat, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu'in. Jadi Kanjeng Nabi pernah mengatakan, andaikan bersiwak itu tidak memperberat umat saya, maka saya akan memerintahkan, la amartuhum. Al amru ini kalau dalam konteks ilmu usul fikih itu secara umum ya maknanya wajib, karena perintah. Wajib itu berarti harus dilaksanakan. La amartuhum bisiwak. Kanjeng Nabi akan memerintahkan umatnya untuk bersiwak ma'akulli wudu'in, pada setiap wudu. Tapi kemudian Kanjeng Nabi berpikir bahwa hal semacam itu dirasa berat bagi umatnya, sehingga kemudian Kanjeng Nabi itu tidak memerintahkan. Nah, ungkapan yang semacam ini itu juga bisa difahami mengandung makna tersiratnya siwak itu memang satu hal yang baik sekali. Siwak itu menjadi hal yang baik sekali dengan tujuan untuk menghilangkan bau mulut. Kalau sekarang kita tarik ke wilayah ketika kita melakukan komunikasi. Kelaziman kita melakukan komunikasi itu pasti menggunakan bahasa lisan atau verbal. Ngomong itu menggunakan mulut. Nah, ketika menggunakan mulut, kalau kemudian bau mulut ini tidak dijaga, nah ini kan bisa menyebabkan problem bagi orang lain, bisa menyebabkan masalah bagi orang lain terkait dengan bau mulut itu tadi. Padahal sifat ya, kategori sosialnya manusia ini kan karena melakukan komunikasi dengan orang lain, dan komunikasi yang paling mudah, paling memahamkan itu menggunakan bahasa lisan tadi. Kalau kemudian ketika berkomunikasi ini ada hal-hal yang menyebabkan ketidaknyamanan, bau mulut, nah ini kan repot juga. Sehingga memang luar biasa sekali gitu. Dan kemudian termasuk tadi kayu arok. Kenapa dipilih gitu kan, Kanjeng Nabi memilih kayu arok di samping seratnya itu lembut. Kayu arok itu baunya enak gitu loh. Wangi sih tidak, tapi baunya itu enaknya, dia merupakan salah satu contoh kayu yang berbau enak. Sehingga bau enaknya ini sekaligus bisa digunakan untuk mengusir bau yang tidak enak dari bau mulut. Itu begitu memang pentingnya. Nah, kalau sekarang ini kan kemudian ada pasta gigi, ada pasta gigi. Nah, karena itu disunatkan, maka ketika kita melakukan itu supaya kita ini mendapatkan pahala sunnah. Jadi pada saat bersamaan mengawali itu, ya di dalam hati kita ini kita niati apa? Saya berniat melakukan siwak, ya, saya berniat bersiwak sunnah
lillahi ta'ala. Di dalam hatinya seperti itu. Di dalam hatinya itu seperti itu. Saya berniat ya, atau saya bersiwak sunnah karena Allah. Supaya apa? Supaya ketika melakukan hal semacam itu mendapatkan pahala. Nah, ketika kemudian melakukan sikat gigi itu, apakah juga sama? Ya, kalau tujuannya sama-sama untuk menghilangkan bau mulut, ya sama. Apakah dapat pahala? Nah, tergantung kita niati atau enggak. Ketika kita melakukan sikat gigi ini, kemudian pada saat awal kita melakukan itu, kita juga niat itu dalam rangka untuk membersihkan mulut, niat bersiwak, ya kita akan dapat pahala. Padahal kita itu sering melakukan sikat gigi itu minimal 2 kali dalam sehari. Sehingga kalau setiap kita melakukan itu kita niati melakukan untuk bersiwak, mengikuti sunnahnya Rasulullah, membersihkan bau mulut, kita akan dapat pahala. Nah, sehingga kadangkala itu di sekitar kita itu banyak perilaku yang bisa mendapatkan pahala, tapi karena ketidaktahuan kita, kemudian perilaku itu kita lakukan, tapi di situ karena tidak ada niat, sehingga kemudian pahala itu tidak bisa kita peroleh. Ini kembali kita korelasikan, kenapa bisa seperti itu? Ya karena keilmuannya belum kita tangkap, keilmuannya belum kita pegang. Kemudian kecuali gitu ya. Jadi boleh setiap saat ya, dalam kondisi seperti apapun setiap saat boleh melakukan siwakan. Ada pengecualian, kecuali orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa itu setelah matahari tergelincir atau zawal tadi, itu dimakruhkan untuk bersiwak. Dimakruhkan untuk bersiwak. Ini kan, padahal katakanlah orang yang puasa itu seringkali dia ya, karena tidak makan gitu. Karena tidak makan, kemudian apalagi kemudian ketika dia memperbanyak diam, tidak berbicara, atau ketika dia tidak makan apa istilahnya, justru berpotensi menimbulkan bau mulut atau diam lama gitu. Nah, justru ketika kondisi seperti itu kok malah kemudian menjadi pengecualian atau dimakruhkan. Itu seperti apa? Diceritakan di sini. Ada semacam periwayatan li khulufi famis shaimi atyabu indallahi mir rihil miski.
li khulufi fami shaimi atyabu indallahi mirrihil miski. Jadi dikatakan bahwa bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum dalam penilaian Allah. Dalam penilaian jangan dikatakan lebih harum, kalau gitu Allah mencium. Artinya dalam penilaian Allah itu lebih tinggi nilainya daripada minyak misik. Nah, minyak misik itu minyak yang terkenal baunya sangat kuat, paling kuat. Karena apa? Karena memang itu hebatnya puasa. Ya, jadi puasa itu termasuk salah satu ibadah yang mempunyai nilai yang tinggi di mata Allah. Sehingga ketika ada orang mau berpuasa, puasanya dijaga dengan baik, nah itu nilainya di hadapan Allah itu sangat luar biasa. Nah, karena nilainya ini luar biasa, ibaratnya di situ itu dibutuhkanlah hal-hal yang bisa menunjukkan pelaksanaan, kesungguhan dari pelaksanaan puasanya itu. Termasuk bahwa ketika kalau kita membahas tentang orang yang meninggal karena mati syahid dalam peperangan. Nah, jadi ketika zaman awal-awal Islam, dakwah Islam ini kemudian dihalang-halangi oleh orang-orang kafir pada waktu itu. Karena dihalang-halangi, kemudian sampai terjadilah kontak fisik, terjadi perang. Maka kemudian terjadi ada tentara Islam atau para sahabat yang kemudian meninggal di medan perang. Nah, meninggalnya ini disebut dengan meninggal secara mati syahid, karena memang betul-betul membela tegaknya agama Allah. Jelas itu karena memang menghalang-halangi. Ya, menghalang-halangi itu misalkan ada orang sholat tidak boleh, gitu. Kemudian ada orang mau menjalankan syariat Islam tidak boleh, itu namanya menghalang-halangi. Tapi kalau kemudian itu kita di sini ini di Indonesia tidak ada yang menghalang-halangi, nah kecuali karena memang saat ini aja, itu bukan karena situasi dan kondisi. Nah, situasi dan kondisi dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 itu kemudian diminta untuk sementara tidak melaksanakan kegiatan apapun, termasuk kegiatan keagamaan yang sifatnya mengumpulkan banyak orang. Karena kegiatan yang semacam itu mempunyai potensi penyebaran COVID lebih besar. Ya, karena memang apalagi secara ilmu kedokteran, menurut ilmu tibbi, nah, itu ada orang yang diistilahkan dengan OTG, orang tanpa gejala. Tidak ada indikator-indikator, tidak ada tanda-tanda bahwa orang itu kena COVID. Tapi ternyata setelah dites itu betul-betul kena COVID. Nah, kalau kemudian ada kondisi yang semacam itu, orangnya tidak tahu, dia ikut berkumpul, salah satunya dalam kegiatan keagamaan, entah Jumatan atau tarawih bersama atau jamaah sholat maghrib,
justru dia akan bisa menulari orang lain. Jangan dikatakan loh itu kan belum pasti. Yang mengetahui pasti atau tidak itu ukurannya harus kita kembalikan kepada al-ilmu. Nah, dalam konteks bahwa bagaimana perilaku virus gitu kan, atau bagaimana perilaku COVID ini, yang ngerti kan di para dokter. Sehingga dalam menghadapi kondisi yang semacam ini, memang antara ilmu fikih sama ilmu kedokteran betul-betul harus dikolaborasikan, harus disinergikan. Jangan kemudian saling dipatahkan atau saling mematahkan. Dua-duanya ini harus kemudian dipertemukan. Mana yang terbaik untuk menciptakan kemaslahatan secara umat. Dan kemudian yang berhak menentukan kemaslahatan secara umat itu siapa? Ya pemimpin. Ada satu kaidah tasawwuful imam ala ra'iyah manutun bi maslahah. Sudah, maka ketika pemimpin sudah ngambil kebijakan semacam itu, sudah kita pahami, oh ini untuk kemaslahatan bersama. Maka kemudian mari kita jalankan. Sehingga kembali ke konteks bersiwak itu tadi. Jadi orang yang mati syahid itu ketika meninggal dunia dia justru malah tidak boleh dimandikan. Darahnya yang mengalir, katakan yang membasahi kulit pakaiannya justru dibiarkan. Kenapa? Itu untuk memperkuat gitu kesyahidannya tadi. Saksinya apa? Darah yang masih menempel. Karena memang syahid itu juga salah satu hal yang sangat disukai oleh Allah Ta'ala. Nilainya tinggi di mata Allah. Pada logikanya, kalau syahid itu yang orang yang istimewa, orang yang tidak istimewa saja kemudian dibersihkan. Kenapa yang istimewa malah tidak? Tapi ternyata ada maksud tersendiri. Darahnya itu untuk memperkuat kesyahidan. Sama bau mulut ini kan gitu. Itu kira-kira sama untuk memperkuat pelaksanaan ibadah puasa. Sehingga ada satu tujuan tertentu. Kenapa kemudian bagi orang yang puasa, yang kira-kira waktu-waktu semacam itu karena tidak makan sudah mulai jam 4 pagi sampai jam 1 siang. Nah, ini mulut ini kemudian baratnya sudah tidak tersentuh oleh apapun, sehingga justru menciptakan bau yang tidak sedap. Tapi kok kemudian malah dimakruhkan. Ternyata kira-kira arahnya itu dianalogkan sama dengan ketika orang mati syahid, darahnya tetap dibiarkan menempel untuk memperkuat kesaksian kesyahidan. Sama, orang yang puasa itu bau yang seperti itu untuk memperkuat gitu kan, pelaksanaan ibadah puasanya. Itu kira-kira ketika orang mengambil hikmahnya itu apa, maksudnya apa. Tapi terlepas dari situ ya wallahu a'lam, karena ini masuk kategori ibadah yang mahdhah, masuk kategori ibadah yang semata-mata untuk kepatuhan kepada Allah. Ketika Allah itu sudah memerintahkan, oh bagi kamu orang yang puasa setelah zawal tidak perlu siwakan, jangan siwakan, makruh kamu melakukan siwakan. Nah, ini sebagai bentuk yang patuh ya sudah, nggak perlu kita
berpikir terlalu jauh, menganalisa, kemudian bahkan apalagi sampai membuat analisa yang analisa itu bertentangan dengan perintah dari Allah Ta'ala. Wahua fi salasati mawadhi'a asaddus istihbaban. Wahua mubtada, kembalinya dhamir atau kata ganti kembalinya ke as-siwak. Wahua bersiwak fi salasati mawadhi'a pada 3 kondisi, 3 tempat ya silahkan, pada 3 kondisi. Asyaddu khobar itu adalah sangat, istihbaban yaitu disunahkannya. Ini asyaddu istihbaban ini adalah sangat dianjurkan. Sehingga wa huwa fi salasati mawadhi'a asyaddu istihbaban. Ada 3 kondisi yang di situ sangat dianjurkan seseorang melakukan siwakan atau bersiwak. 3 kondisi itu apa? Yang pertama, inda tahoyuril fami min azmin. Nah, yang pertama itu inda tahoyuril fami min azmin wa ghairihi. Itu yang pertama. Inda tahoyuril fami, ketika berubahnya bau mulut. Inda tahoyuril fami, ketika berubahnya bau mulut. Min azmin, dari diam yang lama. Diam yang lama. Min azmin itu diam yang lama. Diam artinya mulutnya ini kemudian ya tidak bicara, ya, tidak beraktivitas, mengunyah makanan dan sebagainya. Kenapa semacam itu? Iya, karena mulut itu kalau aktivitasnya itu apa? Satu, misalkan untuk makan, minum, berbicara, atau kemudian membaca. Nah, ketika puasa ini justru orang diarahkan untuk menghindari pembicaraan-pembicaraan yang tidak baik. Itu harus dihindari. Nah, sehingga dalam kondisi puasa memang sebetulnya potensi mulut diam atau tidak beraktivitas itu justru lebih tinggi. Makanya kemudian ketika terjadi mulut ini tidak beraktivitas itu tadi, itu ada potensi menimbulkan bau mulut yang kuat. Artinya berubahlah bau mulut dari yang seharusnya itu tidak berbau, tapi karena kemudian diam dalam waktu lama akhirnya berbau. Nah, ketika kondisi semacam ini, nah itu loh, orang yang semacam itu sangat dianjurkan untuk melakukan siwak. Wa ghairihi, dan selain azm. Wa ghairihi, dan selain azm. Wa ghairihi, dan selain azm. Ya apa? Ya bisa karena habis makan makanan yang berbau tidak sedap,
habis makan pete, habis makan petis, sehingga kemudian menyebabkan bau mulut. Ini kemudian jengkol dan lain sebagainya, untuk dianjurkan semacam itu. Yang kedua, wa indal qiyami minan naumi. Wa indal qiyami, dan pada saat bangun minan naumi, dari tidur. Nah, apalagi jadi orang yang bangun dari tidur itu pasti baunya gitu kan, bisa bikin orang pingsan. Nah, itu kemudian dianjurkan begitu bangun dari tidur, silahkanlah bersiwak. Siwak itu ya tadi menggunakan kayu arok silahkan, atau kemudian kamu ke kamar mandi terus kemudian gunakan sikat gigi. Nah, apa-apa, sama, karena memang yang jelas siwak itu apa? Kegiatan, ya, bentuk kegiatan, aktivitas atau pekerjaan yang bertujuan untuk menghilangkan bau mulut. Tidak harus kemudian dengan kayu arok, dengan sikat gigi itu juga bisa. Tapi tadi niatilah melakukan sikat gigi itu sebagai bentuk bersiwak mengikuti anjurannya Kanjeng Nabi. Niati seperti itu, nah, nanti akan mendapatkan pahalanya. Wa indal qiyami ila sholati, wa indal qiyami, dan ketika berdiri atau bangun, wa indal qiyami, dan ketika berdiri ila sholati, untuk melaksanakan sholat. Jadi ketika orang akan melaksanakan sholat, ini akan, berarti sebelum melaksanakan sholat, ini juga disunahkan untuk melakukan siwak. Logika berpikirnya bagaimana? Tadi bersiwak itu untuk menghilangkan mulut. Bau mulut itu akan menjadi problem bagi orang lain ketika pada saat berkomunikasi itu muncul bau mulut. Itu baru saja berkomunikasi antar sesama manusia aja, gitu kan? Ada satu adab, ada satu tata krama untuk menjaga harmonisasi, untuk menjaga kebaikan berkomunikasi. Apalagi ketika kita ini berkomunikasi kepada Allah Ta'ala. Sholat itu komunikasi kepada Allah Ta'ala, Zat yang maha tinggi. Kepada orang lain saja itu tidak pantas ketika berkomunikasi di situ ada bau mulut, apalagi dengan Allah Ta'ala. Maka kemudian di situ sangat dianjurkan setiap orang tidak sholat. Cuman ketika kemudian setiap mau melakukan suatu, kamu bersiwaknya itu dengan sikat gigi. Tidak mau sholat 2 rakaat sikatan gigi, 2 rakaat sikatan gigi. Apalagi kalau taraweh kayak gini gitu. Kapan selesainya? Nah, artinya dalam posisi yang sholat itu memang langkah yang paling efektif menggunakanlah kayu arok tadi. Bersiwaknya menggunakan kayu arok. Bahkan dikatakan ya, ada waqad waroda, ada satu periwayatan waqad waroda rok'atani bisiwakin khairun min sab'ina rok'atan bila siwakin. Nilai pelaksanaan sholat ya, ketika sholat itu sama-sama 2 rakaat. Jadi yang katakan ada 2 orang sama-sama melaksanakan sholat 2 rakaat. Yang satu melaksanakannya tanpa bersiwak, yang satu ini
bersiwak. Nah, secara pahala ini loh, ada selisih pahala itu sebesar 70 kali. Karena di sini sab'ina rakaatan khairun min sab'ina rakaatan bila siwakin. Ya, jadi rakaatani bisiwakin khairun min sab'ina rakaatan bila siwakin. Jadi ada selisih 70 kali. Katakanlah ketika orang sholat 2 rakaat itu tanpa bersiwak, itu pahalanya 1 semua. Berarti ketika ada orang sholat 2 rakaat dengan bersiwak, karena kelipatan 70 kali, kita tinggal kalikan 1 kali 70, berarti pahalanya yang pakai siwak ini 70. Ini utamanya sholat dengan bersiwak. Nah, kalau melihat kemudian kondisi yang semacam ini, seharusnya berpikir kita, apa semestinya memang susahnya, apa beratnya ketika sholat itu hanya menambahi dengan bersiwak. Karena sama-sama baratnya bekerja itu waktunya sama, pekerjaannya sama, yang satu itu hanya digaji itu 1.000, tapi kemudian yang satu digaji 70.000, hanya tambah bersiwak tadi. Maka ini menjadi pengertian kita, oh memang ternyata bersiwak itu bisa menambah pahala yang luar biasa. Nah, oleh karena itu ya kita upayakan. Kemudian sekarang tata caranya, bagaimana kemudian tata cara bersiwak itu? Di tata cara bersiwak itu diawali dari tengah mulut, kemudian gigi bagian yang atas. Nah, gigi bagian yang atas, kemudian dari tengah ini digeser ke kanan, dari tengah digeser ke kanan ya, sampai pada gigi geraham yang kanan. Ini lakukan 3 kali. Nah, memang sunnahnya al-witru dalam ibadah rata-rata dianjurkan 3 kali. Lakukan 3 kali. Kemudian gigi yang bawah juga kayak gitu, dari tengah ke kanan. Kemudian gusinya setelah dari tengah ke kanan, lakukan dari tengah ke kiri. Giginya dulu, baru kemudian gusi. Setelah itu kemudian apa itu langit-langit gigi, lakukan. Termasuk ini apa gigi apa istilahnya yang digunakan untuk mengunyah itu, bukan geramnya maksudnya. Semua gigi itu kecuali yang gigi seri, nah, itu kan dia punya apa istilahnya bagian yang lapang, yang ketika dipertemukan antara atas bawah ini untuk mengunyah. Nah, bagian yang itu juga silahkan digosok-gosok dengan siwak itu. Memang tujuannya untuk membersihkan. Maka serat kayu arok itu kan bisa digunakan untuk menyela-nyela gigi, sehingga kalau ada sisa-sisa makanan, sisa-sisa makanan juga bisa digunakan untuk membersihkan. Jadi tata cara bersiwaknya seperti itu. Lakukanlah
apa itu tadi sebanyak 3 kali, ke kanan 3 kali, nah, gigi atas, gigi bawah juga kayak gitu, gusi atas, gusi bawah, ke kiri juga, ya pelan-pelan saja, nah biar tidak melukai gusi. Diceritakan juga gitu, di samping bahwa memang ada pahala yang besar kayak gitu, hikmah lagi, nilai baiknya atau nilai positifnya orang melakukan bersiwak itu apa? Diceritakan gitu. Annahu yushilu khurujar ruh. Jadi orang yang bersiwakan itu besok ketika dia meninggal, itu kondisinya pada saat meninggal itu ketika roh ini keluar dari tubuh, dia itu akan keluar dengan cara yang smooth, dia akan keluar dengan cara yang halus, sehingga tidak mengurangi, rasa sakit. Kita pun pernah mendengar cerita hadis ketika yang diriwayatkan, yang diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah ketika Kanjeng Nabi hendak wafat itu kan mengalami satu hal yang kelihatan menahan rasa sakit yang luar biasa. Itu menunjukkan bahwa memang tercabutnya ruh itu sakitnya luar biasa. Nah, mungkin sekedar sebagai bentuk deskripsi kan, roh itu ditempelkan pada saat janin 4 bulan. Sampai katakanlah dia meninggal itu usia 60-70 tahun. Nah, berarti melekatnya itu sudah puluhan tahun. Nah, ketika hendak ditarik, nah, ini kan karena sudah melekat lama, apalagi ketika proses penarikan itu ada karat-karatnya. Apa karatnya itu ya? Karatnya maksiat itu kan karat. Itu akan semakin kemudian sulit, susah. Tapi karena memang Israel itu ditugaskan harus kamu cabut ya, sesusah apapun tetap itu kan ditarik. Sehingga di samping apa itu tadi karena Kanjeng Nabi mengalami peristiwa yang semacam itu, sakitnya luar biasa. Nah, bersiwak itu bisa berfaedah semacam itu. Yushilu khurujar ruhi. Di samping kemudian katanya juga bisa menguatkan penglihatan mata. Kemudian jadi matanya ini istilahnya terjaga dari entah itu rabun atau minus. Tulang punggungnya itu kemudian tidak mudah kropos, osteoporosis, tidak mudah bongkok. Itu faedahnya. Karena besarnya faedah itu ya memang sangat patut untuk kita lakukan. Sangat patut untuk kita lakukan, apalagi untuk menghilangkan bau mulut. Nah, di luar itu juga banyak lah. Pokoknya ketika kita melakukan hal-hal yang sifatnya positif, sifatnya baik, gitu, lakukan itu. Lakukan itu. Jadi makna fi kulli halin itu semacam mau membaca Al-Quran, bersiwak. Faslun, selesai kajian tentang siwak. Faslun ai hadza faslun.
Wa furudul wudu'i. Nah, sekarang kita akan membahas tentang wudu. Wa furudul wudu'i mubtada. Hal-hal yang harus dilakukan pada saat wudu. Hal-hal yang harus dilakukan pada saat wudu. Sittatu asya'a itu ada 6. Sittatu asya'a itu ada 6 hal. Ini loh yang dimaksud dengan hasril hisol itu. Orang akan furudul wudu sittatu asya. Hal-hal yang harus dilakukan itu ada 6. Baru setelah 6 itu kemudian menjabarkan satu persatu. Sehingga ketika menjabarkan satu persatu harus dikontrol jumlahnya 6. Ini hasril hisol kemarin itu seperti itu. Mudah. Jadi hal-hal yang harus dilakukan pada saat wudu itu ada 6. Yang pertama an-niyatu. Khobar an-niyatu itu niat. Niat itu apa? Niat itu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Jadi niat itu adalah kesengajaan diri untuk melakukan suatu ibadah atau suatu hal yang dilakukan. Artinya apa? Memang dia itu meneguhkan saya melakukan ini. Katakanlah wudu, saya melakukan wudu. Dan itu betul-betul disengaja. Kesengajaan ini itu harus diungkapkan melalui hati. Kenapa? Karena hati itu kan deskripsi orang, pikiran orang. Nah, jadi kalau pekerjaan atau perkataan itu kan belum tentu menggambarkan pikiran orang yang sebenarnya. Karena kita bisa mengatakan saya puasa, tapi belum tentu hakikatnya dia itu puasa. Ketika lesannya mengatakan saya puasa, tapi dia tidak puasa, batinnya, hatinya, pikirannya pasti mengatakan oh kamu berbohong atau semacam itu. Sehingga kebenaran yang faktual itu memang kebenaran yang ada di dalam batin hatinya. Maka oleh karena itu niat itu harus diungkapkan melalui batin hati tadi. Tidak cukup hanya sekedar lisan atau tulisan. Sehingga ungkapan ya, sengaja melakukan suatu ibadah itu harus dilakukan di dalam hati. Dan ini penting. Kenapa? Jadi tujuannya itu kenapa banyak ibadah yang memang di situ itu harus dilakukan niat. Memang banyak yang ditulis itu salah satu diantaranya adalah untuk membedakan ibadah yang sifatnya hanya sekedar kebiasaan dengan yang itu merupakan hal yang bersifat ta'abudi atau penyembahan kepada Allah. Di luar itu kalau saya melihat, ketika orang yang melakukan suatu ibadah itu terlebih dahulu dia meneguhkan di dalam hati ya, untuk melaksanakan ibadah itu merupakan apa? Langkah awal supaya orang ini betul-betul berkonsentrasi dalam pelaksanaan ibadah itu. Sehingga ketika kita sholat seumpama atau kita ini wudhu, ketika di awal sekali kita melakukan ya,
rukun wudhu itu kita sudah meneguhkan dalam hati kita, oh saya niat melaksanakan wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Kon ngaleh itu cilik-cilik kon ngaleh. Aja lah nak misare. Sehingga ketika kita itu meneguhkan semacam itu, berarti nanti kita selama proses itu kita akan sadar bahwa oh kita ini sedang ibadah atau sedang melaksanakan wudhu. Sehingga kita betul-betul full konsentrasi. Sehingga peneguhan niat itu adalah proses awal untuk mengarahkan supaya orang bisa konsentrasi. Maka penekanannya itu di dalam hati. Saya berpikir semacam itu. Enggak, ini apalagi ketika sholat. Kalau kita sudah awal, oh ya saya ini niat sholat, maka gambaran-gambaran tidak konsentrasi. Karena memang sulitnya luar biasa untuk bisa sholat dengan konsentrasi penuh. Tapi paling tidak ketika kita di awal ini kita teguhkan niat, oh saya sedang melakukan sholat zuhur 4 rakaat, di dalam hati kita sudah semacam itu, insya Allah itu akan mempermudah kita. Nah, sehingga niat ini memang harus dilakukan pada permulaan ibadah, atau niat itu berarti peneguhan untuk melakukan sesuatu tadi di dalam hati. Peneguhan ini bersamaan dengan pelaksanaan rukun yang pertama dalam suatu ibadah. Jadi niat itu peneguhan untuk melakukan suatu ibadah di dalam hati, dan peneguhan ini bersamaan dengan rukun yang pertama kali dari suatu ibadah. Sehingga kita teruskan indah husnil wajhi. Indah husnil wajhi. Jadi niat itu kapan dilakukannya? Indah husnil wajhi, pada saat membasuh wajah. Pada saat membasuh wajah. Indah husnil wajhi, pada saat membasuh wajah. Nah, membasuh wajah ini merupakan rukun yang berupa pekerjaan dari wudhu. Jadi furudul wudhu itu ada 6. 6 itu apa? 1 niat, 2 membasuh wajah, 3 membasuh kedua tangan, 4 mengusap sebagian kepala, 5 membasuh kedua kaki sampai mata kaki, yang ke-6 tartib. Nah, jadi di sini ada 6 rukun. Tetapi niat itu tadi dilaksanakan bersamaan dengan rukun pertama, pertama yang berupa perbuatan, pekerjaan tubuh lah, ya. Jadi rukun pertama yang berupa gerakan anggota tubuh. Jadi niat itu harus bersamaan dengan rukun pertama yang berupa gerakan tubuh. Jadi padahal kalau 6 itu susunannya yang pertama kan niat, tapi niat itu tadi harus di dalam hati. Maka niat itu tidak berupa gerakan tubuh. Yang berupa pergerakan tubuh itu apa? Ghuslul wajhi, membasuh muka. Basuh muka. Sama ketika sholat. Rukun pertamanya pasti niat secara urutan tertulisnya. Tapi yang berupa pergerakan
tubuh itu apa? Oh, takbiratul ihram. Karena ketika takbiratul ihram itu orang disuruh ngangkat kedua tangan. Maka kemudian niat pada waktu sholat itu dilakukan bersamaan dengan takbiratul ihram. Sehingga niat itu memang dilakukan bersamaan dengan rukun pertama dari suatu ibadah yang berupa perbuatan atau pergerakan, perbuatan yang berupa gerakan anggota tubuh. Oleh karena itu tadi niat itu ada di dalam hati, sehingga bisa dipersamakan karena yang satu itu memang gerakan tubuh, berarti gerakan luar jawarih, tapi kemudian yang satu itu adalah kerjaan hati. Nah, ini bisa disamakan. Sekaligus itu untuk ngawal konsentrasi tadi. Tapi ada pengecualian. Ada pengecualian. Tapi pengecualian ini tidak berarti menunjukkan tidak konsistensinya aturan itu. Mari kita lihat pengecualiannya apa? Kayak puasa. Jadi puasa itu kan menahan makan dan minum sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Artinya perbuatan puasa itu apa? Menahan makan, tidak makan dari terbitnya fajar. Sehingga secara perbuatan puasa itu diawali semenjak apa? Terbitnya fajar. Kalau memang konsisten dengan aturan pelaksanaan niat yang harus bersamaan dengan awal perbuatan yang berupa gerakan dari suatu ibadah, itu berarti niat puasa harus kapan dilakukan? Nah, kan bersamaan dengan terbitnya fajar. Tapi kalau itu dilakukan, kira-kira berapa persen orang yang bisa melakukan niat? Berapa persen? Karena itu waktu-waktu yang membuat orang nyaman dan nyenyak untuk tidur. Habis sahur saja kemudian itu maksud hati kepengin nunggu subuh gitu sambil duduk lay-lay aja, tiba-tiba kemudian bangun-bangun, loh kok sudah jam 5. Sehingga kalau itu betul-betul diterapkan konsisten seperti itu, yang kesulitan itu manusia, yang kesulitan kita, yang repot kita. Tapi ternyata syariat itu tidak digunakan untuk kemudian memperberat umat. Sehingga dalam konteks puasa, niat itu bisa boleh dilakukan, tidak harus bersamaan dengan perbuatan awal dari suatu ibadah. Maka niat itu boleh dilakukan, tapi dengan catatan harus sudah masuk pada malam harinya. Kan niat itu boleh dilakukan setelah maghrib. Sehingga kebanyakan kita itu karena pumpung, maka kemudian tidak di saat ini, artinya biasa sebelumnya niat itu dilakukan setelah melaksanakan proses sholat tarawih, biar orang itu tidak lupa. Karena ketika orang itu tidak melakukan niat, ibadahnya menjadi tidak sah, karena niat itu bagian dari rukun. Rukun atau fardu itu sesuatu yang harus dilaksanakan. Ketika tidak dilaksanakan, ya tidak sah ibadahnya itu. Ini ada pengecualian itu di situ. Dan nanti kita bahas untuk besok. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.